Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sakit dada menusuk sampai ke belakang. Nah, itu teman-teman ya. Kenapa di season kali ini saya share video hal tersebut gitu teman-teman ya, karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis ketika mendapatkan hal seperti itu gitu teman-teman, kemudian belum memahami penyebabnya dan kemudian bagaimana cara menanganinya, biasanya pemikiran kita itu selalu kemana-mana, jangan penyakit jantung lah dan sebagainya. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hal seperti itu, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya, ketika menghadapi berbagai macam sensasi itu sungguh menakutkan teman-teman ya, karena ya jujur ya kita baru mengalaminya nih. Nah itu teman-teman ya, kita baru mengalami yang banyak sekali sensasinya. Nah itu teman-teman, dulu mungkin sebelum terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kita sering mengalami sensasi-sensasi, cuman ya sensasinya cuman sedikit ya. Kita misalkan sakit perut, misalkan cuman itu aja gitu teman-teman. Selang berbulan-bulan kemudiannya kita mengalami sensasi yang lainnya gitu teman-teman ya. Nah sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika mendapatkan sensasi ini itu ya kadang berbarengan. Nah itu teman-teman, hari ini kita nih sakit perutnya udah beres, besoknya nggak tahu lagi sensasi apa yang hadir. Nah itu teman-teman, dan ketika kita belum memahami keterkaitannya teman-teman ya, kadang kita itu bingung ya. Yang dirindukan itu adalah dokter, kemudian yang dirindukan itu adalah obat, yang dirindukan itu adalah herbal teman-teman. Padahal kalau seandainya kalian memahami gangguan asam lambung dan status psikosomatis, memahami apa yang sedang dirasakan, kemudian tahu keterkaitannya seperti apa, kalian tidak akan rindu-rindu seperti itu. Kenapa tidak akan rindu-rindu dokter, rindu-rindu obat, rindu-rindu herbal gitu teman-teman ya? Karena sensasi-sensasi yang sering kita alami saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu sebetulnya adalah sensasi rumahan teman-teman ya. Nah itu teman-teman, tetapi sensasi rumahan itu menjadi menakutkan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena perasaan kitanya sedang sensitif. Nah itu teman-teman, perasaannya sedang sensitif, pemikirannya sedang sensitif karena ada trauma. Jadi sensasi sedikit apapun gitu teman-teman selalu dipikirkan dengan jauh. Jangan-jangan ini penyakit yang berbahaya. Nah itu teman-teman, itu dulu saya gitu teman-teman saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Dan termasuk sensasi menusuk sakit dada menusuk sampai ke belakang gitu teman-teman. Dulu juga saya sama seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika menghadapi sensasi seperti itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan 1 minggu lebih gitu teman-teman ya,
ya. Kenapa ini sakit dada ini menusuk sampai ke belakang ini nggak sembuh-sembuh. Jadi berpikirnya itu kemana-mana. Wah, ini jangan-jangan penyakit jantung, saya bilang gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika mengingat penyakit jantung itu adalah penyakit yang cukup berbahaya, akhirnya rindu rumah sakit, masuk lagi UGD gitu teman-teman. Ketika check up di UGD, di EKG gitu teman-teman ya, selalu dinyatakan baik-baik saja. Dan bahkan ketika sering bolak-balik melakukan EKG lagi gitu teman-teman ya. Ya mungkin dokternya juga aral ya. Mungkin dokternya juga kesel mungkin gitu teman-teman ya. Akhirnya saya selalu disarankan untuk melakukan ke psikiater saja. Pak, Bapak itu jantungnya baik-baik saja. Bapak itu jantungnya sehat-sehat saja. Yang harus Bapak lakukan adalah ke psikiater, katanya gitu. Dan itu di awal-awal saya marah waktu itu. Kenapa ini dokter ini? Saya kan sakit jantung, kenapa harus ke psikiater? Ternyata dokter itu memang benar. Kenapa kita ke psikiater? Biar kita itu pemikirannya itu nggak terlalu mengarah-ngarah ke hal-hal yang sangat jauh gitu teman-teman ya. Biar kita itu bisa berpikir secara logika, biar kita itu bisa berpikir dengan wajar gitu teman-teman ya. Nah, kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis harus bisa berpikir wajar, kemudian harus memakai logika juga? Ya karena itu sepele sih sebetulnya teman-teman, termasuk di sakit dada menusuk ke belakang itu sebetulnya sepele. Kenapa saya katakan sepele? Karena rata-rata untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis selalu mengalami stres, setiap harinya selalu berpikir tentang penyakit, setiap harinya selalu berpikir tentang ketakutan. Akhirnya ya sudah pasti di situ ada penegangan otot, dan rata-rata penegangan ototnya yang lebih kencang itu, yang lemahnya itu di bagian dada teman-teman ya, menusuk sampai ke belakang. Dan sebetulnya menusuk sampai ke belakang itu, rasa sakit di dada itu sebetulnya cuman respon tubuh saja, cuman efek tubuh saja gitu teman-teman ya. Itu penegangan otot gitu teman-teman ya. Nah itu, makanya ketika teman-teman sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kemudian masih mengalami sakit dada menusuk sampai ke belakang, berpikir jantung juga gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian sudah diperiksa sama dokter, melakukan EKG juga, pemeriksaan juga, kalau dinyatakan baik-baik saja, percayakan sama dokter teman-teman. Dokter itu lebih pintar gitu teman-teman ya. Pikiran kalian yang salah gitu teman-teman ya. Jangan sampai kalian mengalami hal seperti saya teman-teman ya. Saya dulu itu sempat tidak mempercayai dokter. Wah, ini jangan dokternya salah nih, jangan ini dokternya bodoh nih gitu teman-teman. Jangan ini mesin EKG-nya rusak ini. Soalnya setiap hari itu selalu merasakan sensasi sakit di bagian dada menusuk sampai ke belakang gitu teman-teman. Dan ketika sakit dada itu ya subhanallah ya, kita tambah takut, kita tambah cemas. Karena apa? Karena selalu berpikirnya itu penyakit jantung lah. Dan akhirnya ketika kita berpikir ke arah-arah yang menakutkan, di situ justru penegangan otot akan semakin menjadi dan tambah sakit teman-teman ya. Nah itu, makanya harus bisa memahami ke sana. Nah sekarang bagaimana sih solusinya Pak? Kalau seandainya sedang mengalami sakit dada menusuk sampai ke belakang, kalau seandainya kalian tahu itu cuman dari penegangan otot gitu teman-teman ya, karena memang ada rasa cemas, karena memang ada rasa stres, karena memang ada rasa takut gitu teman-teman ya, ya kalian hilangkan saja semuanya teman-teman ya. Cemasnya kalian hilangkan, duduk rileks saja, nyantai saja teman-teman ya. Toh gangguan ini nggak berbahaya sama sekali gitu teman-teman. Kemudian kalau misalnya dari stres nih, setiap harinya selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang hal-hal yang menakutkan yang belum tentu terjadi, ya sudah, jangan berpikir ke sana teman-teman ya. Nah itu, jadi berpikir positif saja. Ini pasti akan berlalu. Ini cuman sensasi saja teman-teman ya. Kalian duduk tenang, kalian duduk manis, usahakan kalian setelah makan dan minum rileks, cari hiburan biar otot kita itu nggak menegang lagi. Dan ketika nggak menegang gitu teman-teman ya, nggak terlalu tegang, jadi ototnya kendor lagi, akan nyaman-nyaman lagi teman-teman ya. Nah itu, makanya harus bisa memahami ke sana. Jangan pernah jangan terlalu sering mempercayai pemikiran yang salah kalian gitu teman-teman ya. Karena ketika mempercayai pemikiran kalian yang salah gitu teman-teman, justru itu akan lebih menakutkan ya, lebih menakutkan. Kemudian tambah cemas gitu teman-teman. Dan ketika tambah cemas dan kitanya takut, ya tambah menegang ototnya. Dan kemudian ketika menegang ya tambah sakit gitu teman-teman. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Tapi jujur ya, ketika walaupun sudah memahami ke sana, ini cuma penegangan otot loh gitu ya, ini nggak berbahaya loh. Tetapi tiba-tiba kalau seandainya dadanya sakit menusuk ke belakang lagi, pengetahuan ke sana itu hilang teman-teman. Justru yang lebih dirindukan itu
dokter lagi, EKG lagi gitu teman-teman ya. Makanya saya dulu itu sempat bolak-balik ke dokter itu, bolak-balik melakukan EKG itu, dan rasanya capek gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika selalu menanamkan dalam pikiran ini nggak usah ke EKG, saya bilang ini nggak usah EKG, saya bilang gitu teman-teman, karena kemarin juga toh baik-baik saja gitu teman-teman. Ketika dilakukan EKG juga kan hasilnya normal-normal saja. Makanya ketika sering terjadi gitu sakit dada menusuk sampai ke belakang itu, mencoba menenangkan diri saja teman-teman. Saya duduk nyantai, rileks gitu teman-teman ya. Kemudian duduknya itu biasa saya itu depan rumah ya, depan rumah pakai kursi, lihat pemandangan, lihat orang lalu lalang gitu teman-teman. Mencoba dialihkan biar tidak pemikiran itu fokus terhadap sakit di bagian dada gitu teman-teman. Dan ketika kitanya mulai tidak fokus dengan apa yang kita rasakan gitu teman-teman ya, dengan cara teralihkan dengan pandangan gitu teman-teman ya, alhamdulillah nanti tubuh kita itu rileks dengan sendirinya, dan kemudian sakit dada itu hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, tetapi kalian gak usah khawatir gitu teman-teman, kalian gak usah kaget gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian rindu dengan sakit dada menusuk sampai ke belakang itu, untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis itu kalau seandainya belum membaik 100%, itu sering terjadi teman-teman. Kalau seandainya kalian rindu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian tidak ingin rindu ya, tidak ingin hadir sensasi seperti itu ya, kalian harus rileks setiap harinya. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu, usahakan dari mulai sekarang hati dan pikiran kita itu jangan tegang. Nah itu teman-teman, hindari permasalahan-permasalahan yang membuat kepala kita itu mumet ya. Hindari permasalahan-permasalahan yang membuat perasaan kita itu tidak nyaman. Nah itu teman-teman harus selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya setelah menjaga 3P-nya. Nah itu teman-teman, dan ketika kalian konsisten menjalani hal seperti itu teman-teman ya, nanti perbaikan kalian itu akan berangsur-angsur membaik ya. Akan berangsur-angsur membaik, dan tahu-tahunya karena kalian sudah menikmati apa yang dihadapi kalian gitu teman-teman, dari mulai kegiatan, pekerjaan, canda-canda, bersosialisasi dengan orang lain, tanpa disadari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu terlupakan, dan tahu-tahunya kalian itu sembuh total. Nah itu teman-teman, itu yang saya alami dulu gitu teman-teman, karena saya sembuhnya jujur ya, saya tidak memakai obat, saya tidak memakai herbal, saya hanya melakukan metodenya saja. Metodenya seperti apa? Tetap menjaga 3P-nya, pola makannya dijaga gitu teman-teman ya, karena ada pencernaan yang harus dijaga gitu teman-teman ya, pola hidupnya dijaga biar membantu imun kita itu sel tubuh kita itu memperbaikinya dengan sempurna gitu teman-teman. Jadi tidurnya itu di malam hari cukup gitu teman-teman ya, hindari begadang-begadang kayak macam begitu teman-teman. Olahraganya dijalankan lagi gitu teman-teman, itu sebagai bentuk menjaga pola hidup teman-teman. Kemudian menjaga pola pikir juga saya lakukan gitu teman-teman. Jadi menjaga pola pikir itu mengupayakan gimana caranya supaya pikiran kita itu nggak mumet teman-teman ya, dengan permasalahan apapun itu. Hindari jangan sampai kepala kita itu mumet gitu teman-teman ya, apalagi selalu berpikir tentang penyakit. Karena ketika berpikir tentang penyakit tanpa disadari di situ ada stres teman-teman ya, dan ketika kita stres ya perbaikannya akan melambat. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Makanya saya selalu jor-joran ya di video-video yang dari awal sampai sekarang juga, upayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang gitu teman-teman ya, biar perbaikannya itu lebih cepat gitu teman-teman ya. Karena untuk pencernaan itu lebih berkaitan dengan pola pikir kita teman-teman. Kalau seandainya pola pikir kita salah, banyak stresnya gitu teman-teman ya, perbaikannya itu akan melambat teman-teman ya. Termasuk di mental juga gitu teman-teman, mental juga perbaikannya akan melambat. Tetapi kalau misalnya kalian melakukan kesenangan, paksakan melakukan kesenangan gitu teman-teman ya, itu semuanya itu perbaikannya itu akan lebih signifikannya itu bagus gitu teman-teman. Dari mulai kesehatan medisnya bagus gitu teman-teman, perbaikannya meningkat pesat gitu teman-teman ya. Kemudian dari mentalnya juga meningkat pesat gitu teman-teman, yang selalu dulunya itu takut ini takut itu ya mulai cuek lagi, mulai bisa melakukannya lagi gitu teman-teman ya. Kemudian dari pola pikir itu juga ada perbaikan, dari selalu kita itu selalu memikirkan tentang sensasi yang hadir, jangan-jangan penyakit yang berbahaya, besoknya takut sensasi yang lainnya itu hadir lagi. Itu nanti juga akan memperbaiki dengan sendirinya. Dengan cara seperti apa? Timbul rasa cuek teman-teman ya, ada kembung dikit, begah dikit gitu, masa bodoh gitu teman-teman, toh ini nggak berbahaya, kembung itu biasa, paling besoknya juga kentut. Nah itu teman-teman, jadi ketika ada begah sedikit kita mulai cuek lagi. Nah itu teman-teman, kita jalan-jalan happy, bersosialisasi dengan orang lain, melakukan aktivitas yang menyenangkan, sudah bisa lagi. Nah itu teman-teman, makanya
Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kalian jangan terlalu khawatir dengan gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, teman-teman ya. Ketika mendapatkan sensasi apapun, kalau seandainya kalian takut, pelajari saja sendiri, teman-teman. Dan untuk mempelajari itu, kalau misalkan kalian sulit gitu, teman-teman ya, kalian belajar cuek saja, masa bodoh saja gitu, teman-teman. Tolong ingat-ingat kejadian ini gitu, teman-teman ya. Dulu juga kita mengalami sensasi seperti itu, teman-teman. Cuman nggak sering ya, karena ya kitanya nggak ada stres gitu, teman-teman ya, kayak macam kembung, begas, sakit dada, kemudian meriang-meriang nggak jelas gitu, teman-teman. Mata buram kalau seandainya melihat HP gitu, terlalu lama melihat HP mata menjadi buram. Dulu juga kita mengalaminya, teman-teman ya. Tetapi sekarang itu kenapa kita menjadi cemas gitu, teman-teman ya, karena kembali lagi ya, kitanya sedang benar-benar sensitif ya, perasaannya sensitif, pemikirannya sensitif. Ketika mata buram, wah ini jangan-jangan nih umur gua nggak panjang lagi nih. Selalu saja seperti itu. Padahal mata jelas, mata kurang jelas itu, pandangannya itu berbagai macam alasan ada, teman-teman ya. Bisa karena kita terlalu lama nonton HP, nonton TV, nonton laptop gitu, teman-teman. Bisa karena memang kebutuhan untuk tubuh kitanya itu tidak terpenuhi setiap harinya gitu, teman-teman ya. Jadi ketika tidak terpenuhi setiap harinya ya, untuk mata itu ya pasti kinerjanya itu akan berkurang. Nah itu, teman-teman. Kemudian bisa juga karena memang ada stres gitu, teman-teman. Kenapa stres itu bisa menyebabkan mata itu kayak macam pandangannya itu kurang jelas, kayak seperti di dunia mimpi gitu, teman-teman. Kayak macam aneh memandang itu, teman-teman ya. Perlu diketahui, teman-teman ya, ketika stres itu bisa menguras energi kita di dalam tubuh kita, teman-teman ya. Kalau seandainya terkuras dengan stres energinya, teman-teman ya, sudah pasti segala kebutuhan anggota tubuh kita itu ya terkuras, tidak terpenuhi, akhirnya ya kerjanya juga ya kurang maksimal. Nah itu, teman-teman, contoh kecil lah. Kalau seandainya kalian makannya kurang, pasti lemes ya, kurang tenaga, kurang gairah, kurang mood. Nah itu, teman-teman, termasuk di mata juga. Kalau seandainya asupan buat mata itu kurang, ya kerjanya juga pasti kurang. Nah itu, teman-teman, pandangan kayak macam buram. Nah itu, teman-teman, jadi melihat lingkungan itu kayak macam aneh, seperti di dunia mimpi. Nah itu, teman-teman, dan kalau seandainya kita perhatikan, menjadi tambah was-was. Kenapa ini nih gua nih melihat pemandangan, melihat lingkungan itu kayak macam seperti di dunia mimpi. Kalau seandainya kita rasakan terus-terusan, tambah cemas gitu, teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika dirasa-rasakan, pola pikir juga berjalannya itu selalu kemana-mana, mendekati kematian lah ya, pertanda-tanda kalau misalnya umur kita nggak panjang lagi, selalu saja seperti itu. Nah itu, teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, jangan terlalu khawatir dengan sensasi yang kalian hadapi gitu, teman-teman. Semuanya tidak berbahaya gitu, teman-teman. Yang harus kalian lakukan adalah tetap menjaga 3P-nya. Pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya juga tetap dijaga, termasuk di sensasi menusuk ke bagian belakang gitu, teman-teman. Itu juga harus bisa kalian jaga pola pikirnya, stresnya harus kalian jaga, karena penyebabnya itu sebetulnya dari penegangan otot. Kenapa bisa ada penegangan otot? Karena bisa ada stres, karena bisa ada cemas, atau misalnya ketakutan tersendiri. Nah itu, teman-teman, yang harus kalian lakukan adalah ketika mendapatkan sensasi dada sakit menusuk ke belakang itu, duduk tenang, santai, perbanyak minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari. Nah itu, teman-teman, karena ketika kalian mempunyai sensasi seperti itu air mineral itu bisa merilekkan kalian, teman-teman ya. Nah itu, ketika kalian rileks, santai, sensasi sakit dada menusuk sampai ke belakang itu hilang dengan sendirinya. Itu yang saya rasakan dulu gitu, teman-teman ya. Tanpa obat, tanpa herbal, gratis, murah meriah, bisa kalian lakukan. Nah itu, teman-teman ya. Nah itu, teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran sakit dada menusuk sampai ke belakang. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, memang ya, ketika ada sensasi seperti itu, ketika belum memahami, saya juga dulu sempat parno gitu, teman-teman ya. Jadi was-wasnya semakin menjadi ya, wah ini jangan-jangan penyakit jantung nih. Jadi berpikirnya kemana-mana, kalau seandainya saya penyakit jantung, nanti kena ring, dipakai ring dan sebagainya gitu, teman-teman ya. Padahal itu cuman penegangan otot saja gitu, teman-teman. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, harusnya kalian itu menenangkan diri. Gimana caranya
supaya tenang, nyantai, biar semua sensasi itu terlewati gitu teman-teman. Kemudian perbanyak minumnya, minum air putih hangat minimal 8 gelas dalam sehari. Kemudian bantu juga dengan sering berjemur gitu teman-teman ya, terutama bagian dada dan bagian punggung gitu teman-teman. Tetapi hindari dulu bagian kepala ikut terjemur. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kepala ikut terjemur, biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan aslam itu cepat pusing ya, karena kita aja sedang benar-benar sensitif. Jadi ketika kita pusing malah pemikirannya itu kemana-mana. Wah ini jangan kelayangan lagi nih, wah ini jangan-jangan jadi nih gua mati. Selalu saja seperti itu. Makanya saya selalu menganjurkan sama teman-teman itu sering-sering berjemur, tetapi untuk bagian kepala itu jangan ikut terjemur dulu. Caranya bagaimana Pak untuk berjemur biar kepala kita itu tidak ikut terjemur? Saya cuman duduk nyantai di antara yang panas dan yang teduh. Jadi yang bagian panas itu badan ini masuk ke bagian yang panas, bagian kepala masuk ke bagian yang teduh. Dulu saya seperti itu teman-teman. Begitu juga ketika ingin menjemur bagian punggung gitu teman-teman, punggung masuk ke bagian yang panas, kepala bagian yang teduh. Jadi kursinya dibalik jadi begini gitu teman-teman ya. Itu dulu saya gitu teman-teman. Tetapi alhamdulillah cara yang sederhana itu sangat efektif sekali teman-teman ya. Dan ketika melakukan hal seperti itu dengan rajin gitu teman-teman ya, tanpa disadari imun kita itu semakin kuat gitu teman-teman. Dan alhamdulillah sehat total. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan ini itu dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya. Pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.